أشرقت نفسي بنور من فؤادي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Para orang tua yang dimuliakan oleh Allah, mengambil hikmah dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu alladzani yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak lahir sesuai dengan fitrahnya, mengenali Allah, mengenali kebaikan, dan ini semuanya yang membuat berubah adalah bagaimana orang tua itu mengkondisikan anak-anak tersebut. Karena itu, kalau kita mengambil dari hikmah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tadi, bahwa ketika anak lahir, yang menjadikan Islam itu bukan kita, tetapi yang menjadikan anak itu bisa keluar dari Islam, menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi, itu adalah faktornya orang tua. Maka sekarang yang kita lihat adalah bagaimana anak dari sejak kelahirannya itu supaya tetap dalam fitrahnya. Sekarang yang kita lihat, kita sudah membiasakan apa dengan mereka sejak kelahirannya dan sampai sekarang. Umur berapapun mereka, anak-anak itu, sampai sekarang sudah kita biasakan apa? Karena dari pembiasaan sejak seorang anak itu lahir, ini adalah modal bagi dia. Karena itu, satu hal, pembiasaan yang sudah kita lakukan sebagai orang tua terhadap anak itu, pembiasaan apa? Karena itu yang dibawa di dalam hidupnya. Itulah yang sudah menancap di dalam akal pikirannya. Itulah yang sudah diserap di dalam ingatannya. Dari pembiasaan itu yang dibawa oleh anak-anak sejak dia lahir, terus dia akan menyerap pembiasaan itu. Juga menjadi evaluasi bagi orang tua apabila sudah terlanjur bahwa anak-anaknya sudah besar. Evaluasinya adalah sejak anak itu lahir, yang sudah dibiasakan apa? Pembiasaan apa? Baik pembiasaan yang diperdengarkan maupun pembiasaan dari gerak-gerik yang diperlihatkan apa? Ini seharusnya terus-menerus dalam suasana pembiasaan karena memang anak-anak butuh pembiasaan. Bagaimana kalau sudah dewasa? Sama, orang dewasa juga butuh pembiasaan. Maka para bapak, para ibu, para orang tua yang budiman, yang dirahmati oleh Allah, kita butuh melihat apa yang sudah kita lakukan dari pembiasaan itu. Karena itu yang sudah menancap, karena itu yang akan diserap, karena itu yang sudah dalam ingatan yang menancap di dalam benak para anak-anak. Memang Islam telah mengajarkan bahwa anak yang baru lahir tidak langsung bisa balik. Dalam proses kebalikan itu, pembiasaan menjadi sesuatu yang utama. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita, mereka anak itu punya dua potensi. Bisa potensi fujur yang ditumbuh kembangkan dan bisa potensi takwa yang
ditumbuh kembangkan. Ya. Nah, di antara keduanya ketika Allah sudah mengatakan wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa yang sudah disempurnakan keberadaannya, maka fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah mengilhami pada jiwa itu bisa cenderung kepada fujur atau bisa cenderung kepada takwa. Mana di antara keduanya itu yang menjadi pembiasaan yang diterima oleh seorang anak yang dilakukan oleh orang tua? Ini bagi orang tua muda untuk mempersiapkan tumbuh kembangnya anak, dan bagi orang tua yang sudah senior ya, menjadi evaluasi. Jika memang dulunya itu belum membiasakan diri seperti makan harus tangan kanan, ketika makan dimulai bismillah, pakai baju harus tangan kanan dulu, pembiasaan-pembiasaan yang diajarkan oleh Rasulullah belum maksimal, tidak ada jalan lain. Mari kita orang tua, jika memang itu belum maksimal, kita istighfar kepada Allah, kita minta maaf kepada anak-anak itu. Kita istighfar kepada Allah, minta maaf kan. Kemudian sekarang kita beritahukan bahwa hidup itu memang harus mengikuti tata caranya Allah, dan itu diawali dengan pembiasaan. Itulah pentingnya pendampingan orang tua terhadap anak dari hari ke hari terus begitu, agar memang betul-betul sang anak itu tumbuh dan berkembang. Kita tahu apa yang kita biasakan. Ingat, pembiasaan yang ada pada anak itu akan terbawa terus sampai dewasa. Karena pengalaman hidupnya senantiasa diawali dari kelahiran sebagai seorang bayi. Lalu tumbuh kembang, dia bisa berjalan, bisa berbicara, bergaul, berinteraksi sosial dengan sesama temannya. Seluruhnya membutuhkan pembiasaan-pembiasaan yang baik agar yang terkumpul di dalam benaknya, agar yang terbiasa, yang diingat olehnya adalah sesuatu yang menjadi bekal kelak yang harus dikembangkan lagi dan diteruskan lagi dalam pola dan gaya hidupnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebagai orang tua memang harus memperhatikan tentang kebiasaan anak-anak kita. Jangan luput itu untuk kita awasi. Mari kita sama-sama antarkan dengan pembiasaan yang baik, sehingga kebiasaan-kebiasaan itu sebagai modal, dan kelak dia juga yang akan memberikan kebahagiaan pada kita sebagai orang tua. Mari kita lakukan pembiasaan-pembiasaan yang baik kepada anak kita, agar mereka bisa tumbuh kembang untuk cenderung kepada modal bekal yang sudah diberikan oleh Allah, tumbuh kembang dalam kebaikan. Mudah-mudahan pengingat yang sekelumit ini akan menjadikan kita terus-menerus berbenah diri sebagai orang tua untuk mengantarkan amanah anak-anak kita, dan yang nantinya akan juga memberikan kebahagiaan kepada kita sebagai orang tua. Demikian untuk pengingat bagi kita semuanya sebagai orang tua pada kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan pada kita semuanya dan bersabar, serta tidak bosan-bosan untuk mengevaluasi diri dalam mendampingi putra-putri kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.